warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Langgar Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kembali kita dipertemukan pada kesempatan malam Ahad kali ini, di mana kita mengadakan majelis ilmu yang tentu saja di dalam majelis ini ada aktivitas tanasuh, saling menasehati. Dan ketika berbicara tentang nasihat, manfaatnya bukan hanya kepada yang diberikan nasihat, tapi manfaatnya juga didapatkan oleh yang memberikan nasihat. Karena esensi dari nasihat itu adalah tazkirah, saling mengingatkan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-55, fadzakir, ya, maka tetaplah kalian untuk saling mengingatkan, tetaplah kalian untuk saling memberikan peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sungguh zikir itu, pengingat itu, nasihat itu sangat-sangat bermanfaat bagi orang mukmin. Yang tentu saja dengan nasihat itu kita menjadi orang yang lebih mudah untuk ingat pada Allah. Kita menjadi orang yang cepat tanggap terhadap apa yang telah ditetapkan pada kita. Termasuk yang paling kita inginkan adalah ketika kondisi kita sedang berada dalam kelalaian ataupun alpa ataupun lupa, maka nasihat itu seperti seolah-olah petunjuk untuk mengembalikan kita kepada jalur yang benar. Maka sungguh ini satu perkara yang baik yang harus kita senantiasa lakukan sampai akhir hayat kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk urusan ini. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita masih pada kitab Matan Abu Suja, di mana kemarin kita masuk sudah pada bab rukun qiraatul Fatihah, ya, membaca Fatihah dan membaca Bismillah yang menjadi bagian dari Al-Fatihah. Dan kita telah sampaikan dalil-dalilnya kemarin, termasuk pada perkara-perkara yang ketika ada yang membacanya jahar, ada yang membacanya sir, tapi sama-sama membaca, bukan ditinggalkan. Jadi Fatihah termasuk bagian, Bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Hanya ada yang membacanya jahar, ada yang membacanya sir. Kemarin agak sedikit kurang penjelasannya pada bab hukum mengeraskan bacaan basmalah dalam sholat. Ini biasanya pada diri imam, ya. Adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Rasulullah kata Abu Hurairah,
selalu mengeraskan suaranya ketika membaca bismillah dalam sholat. Ya, ini hadis riwayat Bukhari. Maka kemudian hadis ini dijelaskan oleh salah seorang ulama yang Ali Laifi Biqa dalam Tahqiq Idza Sahha al-Fuqaha Mazhabi yang ditulis oleh Imam As-Subuki. Beliau bilang apa? Qala Ibnu Huzaimah fi musannafahu, dan Ibnu Huzaimah berkata dalam kitab musannafnya, pendapat yang mengatakan ya mengeraskan basmalah merupakan pendapat yang benar. Ada hadis dari Nabi SAW dengan sanad yang muttasil, yang tersambung, tidak diragukan serta tidak ada keraguan tentang hadis itu. Kemudian Imam Ibnu Uzaimah berkata, telah jelas dan telah terbukti bahwa Nabi SAW mengeraskan bacaan bismillah dalam sholatnya. Ini hadis pokoknya. Tetapi kemudian beberapa pendapat memaknainya agak berseberangan. Bukan berseberangan ya, ya beda lah macamnya. Dalam hadis lain disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW dan Abu Bakar Umar mereka memulai sholat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Maka Imam Muslim menyebutkan mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim baik pada awal bacaan maupun akhir bacaan. Ya. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hizamah juga bahwa mereka tidak membaca basmalah dengan keras. Tapi hadis ini bilang iya. Seolah-olah bertentangan. Kita lanjutkan. Ya. Maka bagaimana sikap kita jika menemukan dua hadis ini yang seolah-olah bertentangan? Maka Syekh Muhammad ya yang kemarin saya sampaikan dalilnya, maka jika seseorang lebih bijaknya begini, mengimami satu kaum yang menganggap adanya syariat kuno atau adanya syariat membaca basmalah dibaca jahar, ya, sedangkan ia punya prinsip yang berbeda dengan itu, afdolnya adalah ia hendaknya menyesuaikan diri dengan tempat itu. Karena itu lebih baik, ya. Dan karena perkara yang mafdul, yang dianggap kurang afdol, akan menjadi fadil saat itu juga. Ya, menjadi lebih utama. Nah, ini jawaban tengah-tengah. Ya. Jawaban tengah-tengah. Makanya kalau misalkan di sini bacanya basmalah keras, saya keraskan. Nanti begitu diundang nih teman-teman di Muhammadiyah tidak pakai basmalah, bukan tidak pakai ya, disirkan, saya sirkan. Ya. Tapi namanya biasanya Pak ya, kalau sudah kebiasaan dikeraskan, tahu-tahu disuruh sir itu kadang lupa. Kadang lupa. Ya. Kadang lupa. Tapi tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Kenapa? Karena ini masih dalam konteks sesuatu yang diikhtilafkan oleh para ulama. Jadi silahkan. Yang tidak boleh itu tidak membaca basmalah, baik jahar maupun sir. Nah, ini yang kemarin terlewat. Nah, saat ini kita akan masuk setelah kemudian membaca Fatihah, maka membaca Fatihah ini ada pada posisi bersedekah. Nah, kita akan bahas bersedekah sekarang. Ada berapa bentuk gerakan bersedekah? Allah, satu ada di sini. Satu, turun, dua, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada dalilnya nggak Pak? Nah, kita bahas ya. Kita bahas. Ya. Maka dalam bab bersedekap ini ada dua permasalahan besar yang harus kita sepakati dulu.
Karena ini yang akan menjadi objek pembahasan kita. Pertama, masalah posisi antara kedua tangan. Maksudnya, begitu kan bersedekap itu bagian dari rukun, bukan bagian rukun ya. Dia bagian dari gerakan sholat. Tetapi ketika berbicara di mana diletakkan telapak tangan itu, apakah begini, apakah begini, apakah begini, ya kan kita nggak tahu kan, makanya coba cari dari. Maka ketika berbicara tentang permasalahan posisi antara kedua tangan, bab letak kedua tangan saat bersedekah ada 3 model. Pertama, maksudnya ada 3 model ini yang ada keterangan dalilnya. Selebihnya saya belum ketemu dari. Kalau Bapak tahu, kasih tahu saja. Ya Pak ya. Pertama, meletakkan telapak kanan di atas pergelangan tangan kiri. Telapak kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini telapak, ini hadisnya riwayat Bukhari, kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadal yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalat. Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan kirinya. Ini telapak, ini lengan. Telapak ditaruh di lengan. Gimana Pak? Berarti di sini ya. Nah, gambarnya begini. Nah, biar enak. Ya Pak ya. Menggenggam? Enggak, lurus saja. Telapak di lengan. Ya, ini bicara telapaknya dulu ya, belum bicara diletakkan di mana ya. Belum ya. Yang ini dulu. 1. Jadi kalau ada orang sholat, dia meletakkan telapaknya di lengan, kanan di atas, kiri di bawah, ini ada dalil. Ya. Apakah digenggam? Enggak, cukup diletakkan saja. Nanti kita bicara yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tangan kanan menggenggam tangan kiri, yaitu menggenggam pergelangan tangan kiri berdasarkan hadis Wail bin Hujr. Ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi shalah qabada bi yaminihi ala shimali. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri dalam salat, beliau menggenggam tangan kanannya dengan menggenggamkan tangan kanannya ke tangan kirinya. Nah, contohnya seperti ini. Yang digenggam tangan kiri. Nanti pada praktiknya ada yang menggenggam keseluruhan jari begini. Ada yang kemudian meluruskan telunjuknya. Ya, ada yang hanya kelingking sama jempol dilingkarkan. Nah, ini ijtihad para ulama. Tapi hadisnya semua ngambil dari hadis ini. Menggenggam lengan kiri. Ya, Bapak mau begini, mau begini, intinya di lengan kiri. Ya, seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, meletakkan sebagian telapak tangan kanan di punggung telapak tangan kiri, sebagiannya lagi di pergelangan tangan kiri, dan jari-jari tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Hadisnya dari Wail bin Hujr juga, lalu Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan, pergelangan, serta lengan. Telapak kanan di atas telapak kiri ya, pergelangan, dan juga lengan. Jadi enggak ke sini kayak yang pertama tadi, tapi agak ke tengah. Ya, agak ke tengah. Ya, seperti ini. Adapun yang saya belum
tahu dalilnya, mungkin Bapak bisa kasih tahu saya yang seperti ini. Posisi tangan kanan diletakkan di siku tangan kiri. Begini. Pernah lihat orang sholat begini? Allahu Akbar. Ya. Musim dingin. Bukan musim dingin. Ini AC-nya 10 PK kali. Enggak lah ya. Tapi ada yang begini. Atau telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Saya lihatnya di Madinah ada. Begini. Nah, saya belum tahu dalilnya. Kalau Bapak tahu, kasih tahu saya. Nanti saya cari, saya cek. Ya. Karena sependek pengetahuan yang saya ketahui hanya 3 ini saja. 1, 2, 3. Dan mayoritas di Indonesia pakai yang kedua. Tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Yang membedakan jarinya, ada yang semua, ada yang ada jarinya lurus, ada yang cuman kelingking sama jempol. Ya, seperti itu. Tapi andai kata dia tidak melingkarkannya pun nggak apa-apa. Begini. Berarti dia ambil nomor 1. Ya Pak ya. Nah kalau gini saya belum tahu. Sehingga posisi meletakkan tangan ini secara sisi pendalilannya yang bisa kita ambil 3 itu. Ya, tangan diletakkan. Nah sekarang bicara tentang posisi antara kedua tangan. Kalau sudah ditumpuk, boleh nggak tangan kiri di atas tangan kanan? Nggak boleh. Hadisnya tangan kanan di atas tangan kiri. Boleh nggak mereka tidak bertumpuk, misalkan begini? Nggak boleh sih. Ya. Atau sebelahan begini. Kan enggak. Tutup di atas. Entah begini, entah begini, entah begini. Ya. Nah sekarang ketika posisi peletakannya sudah tahu, sekarang di mana di badan kita ini diletakkan? Ditaruh di mana? Tadi yang saya bilang 1, ada yang di sini. Kalau misalkan dia ambil pendapat yang begini, taruh di sini gimana? Begini kan? Jadi. Pernah lihat orang salat begini? Kalau dia ambil di bawah sini, dia begini. Kalau dia ambil di bawah pusar, nggak mungkin, Pak. Susah, Pak. Oke, kita lihat. Maka disebutkan tidak ada satupun hadis sahih yang menerangkan letak kedua tangan ketika bersedekah. Hadis yang datang tentang meletakkan kedua tangan di dada dan di bawah pusar ketika bersedekap semuanya lemah. Karena itu Imam Ibnul Munzir beliau memberikan statement. Apa statementnya? Wa qala qa'il, ada yang berkata, laisa fil makanil ladzi yad'u alaihi al-yada khabarun yasbut. Tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang di mana seseorang meletakkan tangannya ketika berdiri dalam salat. Ya. Fa in syaa'a wa wada'ahuma tahta surah wa in syaa'a fawqahuma. Jika dia mau, dia bisa taruh tangannya di bawah pusar. Pusar kan? Pusar ini ya. Jika mau dia bisa taruh di bawah. Jika mau dia bisa taruh di atas. Di atasnya ini pusar di atas. Kenapa ini saya angkat di awal? Maksudnya beliau setelah mengkaji mengambil kesimpulan. Artinya kalau tidak ada yang sahih, mau diletakkan dimanapun sebenarnya itu ijtihadi. Ya, sesuai dasar masing-masing. Yang di sini tidak bisa melarang yang di sini tidak bisa melarang yang
Di sini. Yang di sini tidak bisa melarang yang begini, yang di sini nggak bisa melarang yang begini. Paham Pak ya? Nah, sehingga para ulama memandang bahwa hukum bersedekap pada kedua posisi ini, khususnya di atas atau di bawah pusar, itu boleh atau sah. Karena itu Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi-nya pernah mengatakan, wal 'amalu 'ala hadza 'inda ahli al-'ilm min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa man ba'dahum yarawna an yad'a ar-rajulu yaminahu 'ala shimalihi fi shalat. Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, para tabi'in, dan para ulama setelah mereka. Mereka memandang bahwa seseorang meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya ketika sholat. Ini sudah kita sepakati. Kemudian sebagian mereka juga memandang seseorang meletakkan kedua tangannya di atas pusar. Dan sebagian juga memandang boleh meletakkan kedua tangannya di bawah pusar. Dan semua itu diperbolehkan. Ya. Nah, cuman ada tambahan di sini yang saya kasih ini warna kuning. Dan pendapat terkuat adalah bahwa seluruh hadis tentang hal ini adalah lemah. Maka seseorang karena hadisnya lemah boleh bebas meletakkan kedua tangannya di mana saja, di dada kayak di pusar kayak di antara dada dan pusar kayak wallahu a'lam. Ya, tetapi ada keterangan khusus tentang dada nanti. Ada keterangan khusus tentang dada. Kan ketika kita mengambil hadis, kita tidak bisa Pak memahami hadis itu langsung menurut pemikiran kita, tidak mungkin. Kita buka hadis, hadisnya ada, lihat ulama-ulama bicara apa tentang hadis ini. Kan gitu. Jadi kita memakai pandangan mereka. Karena kalau kita yang memandang, oh boleh aja kayak gitu. Tidak bisa gitu. Nah sekarang kita cek ragam pendapat ulama-ulama kita. Begitu beragamnya pendapat mereka tentang hal ini. Poin pertama, di bawah pusar. Al-Imam Ibnu Munzir setelah membawakan hadis sedekap dari Abu Hurairah di bawah pusar, beliau kemudian mengutip ya pendapatnya Abu Hurairah ketika mengatakan minas sunnati ayyadu ar-rajulu yadahul yumna 'ala al-yusra, daripada sunnah termasuk sunnah seseorang meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di bawah pusar ketika sholat. Ini pernyataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, yang dikutip oleh Imam Ibnu Mansur. Kata beliau, Abu Hurairah bilang, kalau sedekap di bawah pusar termasuk sunnah. Jadi jangan diejek. Ya. Dan sedekap di bawah pusar ini dilakukan juga dan merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuya, ini ulama-ulama besar. Ishaq bin Rawahai, tahu Pak Ishaq bin Rawahai ini? Ini gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sudah mantap, gurunya lebih mantap lagi, namanya Ishaq bin Rawahai. Bahwa pusat adalah sekuat-kuat hadis dalam hal sedekap dan lebih dekat kepada tawadhu. Ini bicara di bawah pusat. Keterangan lain, ulama mazhab Hanafi, makanya namanya ada al-Hanafinya di sini. Wa nahnu naqul wada'a tahta surah, ya. Dan kami berpendapat bahwa meletakkan tangan di bawah pusar ketika sholat itu lebih dekat kepada ta'zim atau membesarkan Allah dan lebih jauh daripada tasyabbuh atau menyerupai dengan ahli kitab, dan lebih dekat kepada menutup aurat dan menjaga kain daripada terlepas
dan itu sebagaimana yang selalu dilakukan manusia ketika berhadapan dengan raja-raja. Maksudnya kalau ketemu raja itu pasti biasanya ya apa ya? Ketemu raja-raja ini pasti di bawah ini ya. Coba kalau kita lagi ngumpul berdiri, tangan di mana? Ada begini. Biasanya pasti depan. Kalau di depan, kalau di belakang kan gini biasanya. Kan tidak sopan. Kalau di depan, ya. Nah, menunjukkan ketawaduan. Ya Pak, G Pak. Itu maksudnya begitu. Ya, maksudnya. Ini mazhab Hanafi. Imam Al-Kasani, mazhab Hanafi juga, wafat 587 Hijriah. Wa amma mahillul wad'a, adapun tempat bersedekap adalah di bawah pusar untuk laki-laki dan di dada untuk perempuan. Ini mazhab Hanafi. Ini ulamanya mazhab Hanafi. Umar bin Husain Al-Qiraki Al-Hambali. Mazhabnya apa? Hambali. Hanabilah. Wafat 334 Hijriah. Beliau bilang apa? Tsumma yad'a yadahul yumna 'ala. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri lalu meletakkannya di bawah pusar. Berarti ternyata yang meletakkan di bawah pusar tidak hanya satu mazhab. Lintas mazhab. Ada yang dari Hanafi, ada yang dari Hambali. Ya. Seperti itu. Dan banyak lagi keterangan ulama yang tidak saya cantumkan di sini. Kebanyakan nanti. Ya. Yang jelas di bawah pusar para ulama ada yang melakukan. Walaupun sebagian bilang hadisnya tidak sahih. Itu. Yang kedua, di atas dada. Dada itu mana? Ini dada ya. Batas dada mana? Batas dada itu ulu hati itu batas dada. Di bawah dada, di bawah ulu hati? Perut. Ya. Perut. Di atas dada dalilnya dari Wail bin Hujr. Shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu wa alihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadri. Saya sholat bersama Rasulullah dan beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya 'ala sadri, di atas sodernya, dadanya. Jadi letakkan di dada. Makanya kalau antum lihat di masjid ada yang sholatnya Allahu Akbar sampai dada begini, ya, dia ngambil secara letterlek bahasa. Makanya yang meletakkan di di atas dada ini diikuti oleh beberapa ulama, khususnya ulama mutaakhirin yang belakang-belakang ini, seperti Imam As-San'ani, pengarang Subulus Salam, ya, atau Imam Asy-Syaukani atau Imam Al-Mubarakfuri. Mereka mengambil yang di atas dada. Termasuk saya dulu Pak mengamalkan ini. Termasuk saya dulu. Sekarang nanti ada lagi. Kemudian di bawah dada, di atas pusar. Nah, ini dada, ini pusar. Nah, di antaranya. Ya. Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, beliau ini muridnya Imam Syafi'i. Bahkan beliau yang memandikan dan menguburkan jenazahnya Imam Syafi'i. Wafat 264 Hijriah. Wa yarfa'u yadayhi dan mengangkat kedua tangan ketika takbir sampai sebatas pundak, lalu bersedekap dengan telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, lalu meletakkannya di bawah dada. Bawah dada. Ini dada bawah. Makanya mazhab Syafi'i rata-rata ya seperti kita lah.
normal. Ya. Imam Abdul Wahab Al-Baghdadi Al-Maliki. Apa mazhabnya? Maliki. Pasal tentang meletakkan tangan ketika sholat adalah di bawah dada dan di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Imam Az-Zubair, dari Abu Zubair dia berkata, saya diperintahkan Atok ini siapa? Atok ini gurunya Imam Syafi'i. Saya tuh diperintahkan Imam Atok untuk bertanya kepada Sa'id, di manakah tangan diletakkan ketika sholat? Di atas pusarkah atau di bawah pusar? Maka beliau menjawab, fauqas surah, di atas pusar. Berarti di bawah dada. Mau begini, mau begini, mau begini, intinya di atas pusar. Yang ketiga, boleh di bawah pusar atau di atas pusar. Imam Abu Daud As-Sajistani wafat 275 Hijriah. Berapa tahun ya? 205 Hijriah. Sekarang 1445. Saya mendengar Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali ya, ditanya di manakah tangan diletakkan saat sholat. Beliau menjawab, di atas pusar sedikit. Kalaupun di bawah pusar enggak apa-apa. Kata siapa? Imam Ahmad. Pengakuan siapa? Imam Abu Daud. Karena itu rata-rata mazhab Hambali termasuk Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dari Abu Thalib dia bertanya kepada Imam Ahmad di manakah beliau meletakkan tangan ketika sholat. Beliau menjawab di atas pusar atau di bawahnya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ini merupakan masalah yang sangat luas. Maksudnya sangat luas itu pembahasannya cukup luas dan solusinya bisa cukup banyak. Ya, bisa di bawah pusar, bisa pas di atas pusar, atau bahkan di atasnya pusar. Satu lagi saya ambilkan, Imam Abu Daud berkata, qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Ahmad, amalan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat, kamu berpegang dengannya? Maka Imam Ahmad menjawab, iya. Dan aku mendengar beliau ditanya berkenaan tempat meletakkannya, lalu Imam Ahmad menjawab, di atas pusar sedikit, dan jika di bawahnya juga tidak mengapa. Ada tambahannya. Aku mendengar Imam Ahmad juga berkata, beliau tidak suka jika kedua tangan di atas dada. Beliau tidak suka kalau ada yang meletakkan tangannya di atas dada. Imam Ahmad tidak suka. Kenapa beliau tidak suka? Nah, ini yang boleh kita bahas. Ada istilah namanya at-takfiri. Bukan takfiri yang mengkafirkan ya, bukan. Takfiri ini maksudnya ayyadu ar-rajulu yadayhi 'ala sadri. Abu Ubaid berkata, at-takfir adalah perbuatan seseorang meletakkan kedua tangannya di atas dadanya. Imam Ibnu Abi Ya'la mengatakan dari Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, katanya, aku bertanya kepada ayahku tentang hadis Ismail bin Ulayyah dari Ayub dari Abi Masyar, katanya melarang amalan at-takfir dalam sholat. Maka ayahku berkata, at-takfir itu
seseorang meletakkan tangan kanannya di dada ketika sholat. Karena itu kemudian salah satu ulama mazhab Hambali, Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa yakrahu ay yaj'alahuma 'ala sadr. Makruh meletakkan kedua tangan di atas dada. Karena telah ada riwayat dari Nabi yang menyebutkan bahwa beliau mencegah at-takfir, yaitu meletakkan tangan di atas dada. Atau Imam Ibnu Mufli Al-Hambali juga mengatakan makruh meletakkan kedua tangan di atas dada. Ini adalah nas dari Imam Ahmad, padahal beliau yang meriwayatkan hadis. Artinya mayoritas mungkin dari mazhab Hambali justru bukan di atas dada. Mereka justru di atas pusar. Di atas pusar. Jadi jangan kira kayak misalkan Saudi, ya, negara Arab Saudi, katanya pengikut Imam Ahmad bin Hambal karena mazhabnya Hambali, misalkan gitu. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Masih relatif. Sama kayak kita di sini Indonesia pasti Syafi'i misalnya. Ya Pak, belum tentu juga sesuai kondisi gitu. Kalau kata Gus Bahak, apa cere? Jangan sok-sokan Syafi'iyah. Begitu tawaf di Masjidil Haram pakai Hambali juga. Kenapa? Kalau Syafi'i sentuh kulit batal wudu. Coba kalau pas tawaf, apa enggak sentuh itu? Saking rapatnya. Mau cari tempat wudu di mana? Keluar. Masuk, sentuh lagi, batal lagi. Ya. Makanya begitu tawaf langsung ganti mazhab. Langsung ganti mazhab Hambali. Demikian juga yang Hambali, di sana katanya pakai Hambali. Tapi kenapa kok mayoritas juga meletakkan tangannya di atas dada? Padahal Hambali, Imam Ahmad memakruhkan. Ya, memakruhkan. Yang keempat, tidak sedekap, alias lurus. Pernah lihat? Pernah. Tapi orang Syiah. Apakah itu Syiah? Tidak. Mazhab Maliki juga meluruskan. Ya, salah satu pendapat dari Imam Malik berdasarkan dalil hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Rasulullah dahulu ketika sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sebatas bahu, lalu beliau takbir dan berdiri tegak sampai setiap tulang kembali ke tempat asalnya. Tulang kembali ke tempat asalnya, ya udah lurus. Maksudnya itu lurus. Dipahami tangan lurus tidak bersedekap. Tetapi sama ulama lain dianggap ini kok bertentangan ya dengan hadis-hadis yang disuruh sedekap. Tapi harus diketahui saja bahwa ada sebagian mazhab Maliki yang meluruskan tangan. Tapi kalau nggak tahu kalau Syiah, saya pernah sholat di sampingnya orang Syiah, pernah di Madinah itu. Kenapa saya tahu dia Syiah? Karena ada batunya. Ada batunya di depan tempat sujudnya. Dapat ini. Nah, terakhir, sedekap miring. Jangan diecek, Pak. Ada ulama yang diikuti. Rata-rata Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ada yang mengikuti. Para ulama Syafi'i saya ambilkan dari Fikih ala Madzhabil Arba'ah. Para ulama Syafi'iyah berkata, bagi laki-laki dan perempuan disunnahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tepat di bawah dada dan di atas pusar, dengan sedikit digeser ke bagian samping kiri. Sedikit digeser.
Sama dengan kita di sini, tapi dia geser sedikit. Bahkan di dalam i'anatul talibin dikatakan di bawah dadanya, di atas pusatnya, condong ke arah kirinya karena hati itu berada padanya. Hati itu maksudnya jantung, berada di sebelah kiri. Ini yang ngarang kitab i'anatul talibin ulama. Ya. Jadi kalau ada yang sampai ke samping sini, berarti dia ngikutin ini. Yang penting kita tahu mereka mengikuti ulama yang mana. Selama ada ulama yang lurus yang masih diikuti, ya kita kan kapasitasnya bukan ulama. Kita kapasitasnya kan ngikut ulama. Tinggal milih ulama yang mana kan gitu. Nah itu. Ada nggak posisi lain Pak selain yang saya sebutkan? Ada nggak? Dada, bawah dada, di atas pusar, di bawah pusar. Mungkin sesekali Bapak boleh mencoba sholat pakai beberapa. Ya. Pas sholat sunnah ya, coba aja rasanya gimana. Ya. Kalau saya sholat begini gimana ya? Nyaman enggak ya? Di sini kayak apa? Pas di pusar kayak apa? Atau pas di bawah kayak pemain bola gimana? Ya, coba aja kalau mau merasain di bawah sholat. Nyaman enggak? Ya, karena tadi yang saya sebutkan semuanya ada ulama yang mengakui dan melaksanakan. Sehingga kembali kepada kesimpulan awal yang kita bahas tadi, menurut pendapatnya Ibnu Huzaimah ketika beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan tidak ada riwayat sahih dari Nabi untuk meletakkan tangannya ketika berdalam sholat. Maka boleh baginya untuk memposisikannya. Tapi tetap mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Silahkan Bapak mau begini, silahkan. Bapak gini, silahkan. Bapak di bawah, silahkan. Mau begini boleh. Ya. Mau begini boleh. Mau begini juga boleh. Ya. Cuman ada apa bahasa kita tuh? Ada penjelasan dari ulama. Itu yang penting. Supaya kita amalnya itu tersambung, tidak asal. Gitu. Nanti kalau diserahkan kepada kita semua, kita bikinnya macam-macam. Nanti bikinnya macam-macam. Aneh-aneh. Nah itu jamaah di antara beberapa poin yang bisa saya sampaikan tentang posisi bersedekah. Ya, yang jelas yakini mana yang kita pegang untuk diri kita dan hormati pilihan orang lain ketika dia memilih yang berbeda dengan kita. Selama memang orang itu mengikuti pendapat ulama yang benar. Tapi kalau setelah ini Bapak keluar melihat ada yang berbeda dari selain yang saya jelaskan, bila bisa ditanya itu Pak. Misalkan dia kemana Pak? Allah, misalkan Akbar misalkan gitu. Misalkan begini, wah ini baru nih, ini dapat dari mana ini? Nah, tak tanyai kamu dari mana ini? Ya, gimana kok bisa diletakkan di sini tuh? Misalkan. Perlu dicegat orangnya Pak. Jangan-jangan dia terjebak aliran-aliran yang tidak kena itu, yang tidak kena. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan berdoa pada Allah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ilaika nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik
كما نورت الأرض بشمسك أبدا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.